Pameran perangkat pembelajaran, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu, Siti Anafiah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo, perkenalkan kami dari kelompok PPL SD Negeri Margoyasan kelas 004. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama ada Lutfiana Widiasti, Yustika Ningrum, Kiki Arumsari, Rahma Isna Lestari, dan Nela Listiana. Pada desain asesmen yang digunakan ada asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami cuaca. Kemudian, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif menggunakan lembar kerja peserta didik dan asesmen sumatif menggunakan soal evaluasi. Jenis asesmen yang digunakan ada formal assessment untuk melakukan demonstrasi, kemudian mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari oleh peserta didik. Jenis assessment yang kedua yaitu product assessment dan self-assessment, yaitu melalui hasil karya peserta didik dan penilaian terhadap sikap peserta didik di kelas. Profiling peserta didik. Peserta didik kelas 3 di SD Negeri Margoyasan rata-rata berusia 9 tahun. Terdapat berbagai peserta didik yang memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peserta didik kelas 3 memiliki perkembangan fisiologi yang baik karena sudah tidak ada masalah dengan kemampuan menulis yang berkaitan dengan panca indera. Namun, masih terdapat beberapa peserta didik yang belum lancar dalam membaca. Selanjutnya pada perangkat pembelajaran, kelas 3 masih menggunakan kurikulum 2013 sehingga masih menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP kali ini pada Satuan Pendidikan SD Negeri Margoyasan kelas 3 semester 2 tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pada pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit atau 4 jam pelajaran. Pendekatan model dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik dan TPACK. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning yang terintegrasi dengan ajaran taman siswa. Metode yang digunakan yaitu ceramah, pengamatan, diskusi, penugasan, tanya jawab, presentasi, dan permainan. Kemudian terdapat beberapa perangkat ajar yang dibuat selain RPP. Terdapat modul atau bahan ajar, lembar kerja peserta didik, soal evaluasi. Selain itu juga terdapat media interaktif dan instrumen penilaian. Pembelajaran ini juga menggunakan media pembelajaran konkret. Media pembelajaran konkret yang digunakan yang pertama ada kotak cuaca. Kotak cuaca ini digunakan dengan memutar pegangan pipa, kemudian bagian depan cuaca dapat berputar. Selain itu, peserta didik dapat mengganti kegiatan sesuai dengan cuaca melalui menempel gambar pada styrofoam. Yang kedua, biskuit pecahan. Biskuit pecahan ini digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dasar bentuk bilangan pecahan. Berikut adalah artefak hasil belajar peserta didik. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, peserta didik aktif mengikuti pembelajaran dan memperhatikan video yang disajikan guru melalui PPT atau media interaktif. Yang kedua, dengan media konkret, peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Yang ketiga, peserta didik sangat bersemangat dan aktif menjawab kuis berbasis game yang menggunakan aplikasi Wordwall. Yang keempat, kegiatan diskusi berjalan dengan baik, semua anggota berpartisipasi aktif dalam pengerjaan LKPD dan dapat menyelesaikan tugas kelompoknya dengan tepat waktu. Yang kelima, penggunaan model problem based learning yang terintegrasi dengan ajaran taman siswa cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang mendukung aktivitas aktifan siswa. Saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, untuk menyusun rancangan dan asesmen, harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang kedua,
Media pembelajaran yang dibuat disesuaikan agar dapat memenuhi macam-macam gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, pemilihan pendekatan, model, dan metode pembelajaran harus berdasar pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.